Biarkanlah Yesus membasuh kaki Anda. Renungan kasih karunia pagi ini. Saya menyambut saudara di pagi yang baru ini, yaitu mari bangun pagi dengan kepercayaan yang terbaik dari Tuhan, kemurahan dan kasih karunia-Nya sedang menghujani kita. Yohanes 13 ayat 8, kata Petrus kepada Yesus, "Engkau tidak membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh kamu, kamu tidak mendapat bagian dalam aku." Dapatkah saudara membayangkan Tuhan ingin membasuh kaki Anda? Petrus tidak ingin dibasuh. Reaksinya yang sangat terkejut. "Tuhan, bagaimana mungkin Engkau akan membasuh kakiku?" Mungkin dapat menjadi reaksi kita juga. Saya ingin Anda memperhatikan apa yang Tuhan katakan kepadanya. "Petrus, jika aku tidak membasuh kakimu, kamu tidak mendapat bagian dalam aku." Yang sebenarnya sedang Tuhan katakan kepada Petrus adalah, "Petrus, kamu tidak dapat mengalir bersamaku." Jadi Petrus berkata, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku." Yesus menjawabnya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya, juga kamu sudah bersih." Begitu kita telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sudah dimandikan secara menyeluruh dan dibersihkan oleh darah-Nya sekali untuk selamanya. Darah-Nya telah menyempurnakan kita selamanya, dan kita hanya perlu membasuh kaki kita saja. Karena kita berjalan di dunia, dan di kaki kita menempel debu dan kotoran yang menyebabkan kita tersandung. Jadi bagaimanakah Yesus membasuh kaki kita hari ini? Kita sebagai gereja disucikan melalui pembasuhan dengan air oleh firman-Nya. Semakin kita berada di bawah pengajaran kasih karunia, Injil Yesus Kristus, yang menyingkapkan Kristus melalui firman, semakin sering penyucian kaki kita berlangsung. Dan jika kaki kita dibasuh, alih-alih kita tersandung dan jatuh, kita malah berdiri tegak, berjalan, bahkan berlari. Hari ini, walaupun ditinggikan dan dimuliakan, Yesus memakai jubah dan dadanya berlilitkan ikat pinggang emas, seperti seorang pelayan yang mengikatkan kain pada pinggangnya untuk melayani. Yesus ingin kita duduk dan membiarkannya melayani kita, membasuh kaki kita dengan pengungkapan yang lebih dalam tentang dirinya sendiri melalui firman-Nya. Saudara yang terkasih, inilah yang memberikan kita kemenangan dalam perjalanan kita setiap hari. Renungkan, saat kita menerima pengungkapan yang lebih dalam tentang Kristus melalui firman-Nya, kita akan melihat kemenangan dalam perjalanan kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bertumbuhlah dalam pengajaran Injil Yesus Kristus yang berdasarkan kasih karunia, bukan siksa. Gereja BFA mengajar Injil Yesus Kristus berdasarkan kasih karunia. Mari bergabung dan bertumbuh dalam ibadah setiap hari Minggu di Baros maupun juga di PTC Ruang Balaria. Semua jam ibadah ada di layar telepon saudara. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk dukungan, baik doa maupun juga taburan dana saudara untuk pembangunan gereja BFA yang terus berlangsung, juga untuk persepuluhan, persembahan syukur saudara. Doa saya, benih yang Anda tabur, Tuhan memberkati berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.